Hai guys, balik lagi sama aku Jen Milka, dan hari ini aku mau review produk skincare yang udah sering banget kalian nagih sama aku, Kak, mana reviewnya. Jadi ini aku mau review Avoskin Miraculous Retinol Toner dan juga yang ampulnya. Ini tuh aku udah cobain udah hampir kayak 5 bulan, apa 6 bulan, aku udah nggak ingat. Pokoknya udah dari awal pertama kali si Avoskin ini muncul. Kenapa aku agak lama untuk mereviewnya? Soalnya sekali lagi kalau misalnya skincare, terutama yang mengandung aktif ingredient, itu pasti aku coba dulu bener-bener lama sebelum akhirnya aku mengungkapkan review aku supaya aku tidak salah mengungkapkannya. Jadi di sini yang pertama itu aku mau ngomongin dulu dari segi ingredientsnya, karena baik dari toner maupun ampulnya itu ingredientsnya cukup mirip. Yang pasti ingredients utama mereka adalah retinol. Retinol itu adalah derivatif atau bentuk lain daripada vitamin A, yang mana udah diteliti bagus untuk menjaga dan mempertahankan kemudahan kulit. Biasanya tubuh kita itu setiap harinya pasti ada sel yang mati dan kemudian diganti dengan sel yang baru. Kalau di skincare atau di kulit wajah itu kita mengenal dengan masa 20-30 hari sebelum akhirnya pergantian sel. Pergantian sel itu yang memastikan bahwa kulit kita tuh selalu terperbaharui, selalu tampil muda, kemudian juga mengurangi hyperpigmentation. Tapi seiring dengan perjalannya waktu, usia kita yang semakin tua, otomatis tingkat cepatnya sel itu bisa diperbaharui itu jadi melambat. Jadi skin turnover-nya tuh jadi lambat. Nah, retinol itu fungsi utamanya adalah untuk menjaga kulit kita tetap muda, untuk sebagai anti-aging juga. Selain itu dia juga mendorong produksi kolagen. Kolagen itu kalian sebut aja sebagai perekat sel kulit kalian. Jadi kalau misalnya kolagen di kulit kalian itu kurang, maka kulit tuh akan jadi cepet nggak lembab, lebih cepet turun dan lebih cepet keriput. Makanya tuh penting banget untuk menggunakan produk-produk yang sifatnya anti-aging, terutama mulai dari kalian yang umur 20-an. Avoskin ini bisa kalian pakai mulai dari kalian 20 masuk 20 tahun, tapi yang pasti banget yang paling aku selalu bilang adalah kalau kalian udah 25 itu udah harga mati, nggak boleh nggak pakai produk anti-aging. Semakin dini kalian pakai produk anti-aging itu semakin bagus buat kulit kalian, karena otomatis kalian udah melakukan pencegahan, bukan tunggu sampai kalian udah muncul keriput atau kusam atau kulit jadi turun baru kalian pakai produk anti-aging. Terus karena retinol itu sifatnya adalah mengangkat sel kulit mati dan mendorong perbaikan sel, mendorong regenerasi sel kulit, maka di saat yang bersamaan juga retinol itu bisa untuk mengurangi hyperpigmentation. Aku memang ngerasa banget setelah pakai Avoskin ini, ya kurang lebih 1,5 bulan lah kalian udah bisa ngelihat perlahan-lahan bekas-bekas jerawat tuh lebih berkurang. Biasanya produk yang mengandung retinol itu biasanya agak tricky nih buat dipakai kalau kalian jenis kulitnya sensitif, karena memang dia aktif ingredients banget, yang mana kalian harus coba dulu pakai retinol. Terus kalau misalnya ternyata nggak ada masalah, berarti kalian bisa meningkatkan intensitas untuk pakai produk yang mengandung retinol. Bedanya si Avoskin ini mengandung yang namanya Actosam retinol, yang mana itu adalah tipe retinol yang lebih gentle, yang lebih persentasenya tuh lebih ringan dan lebih aman untuk semua jenis kulit dan juga kulit sensitif. Makanya itu tadi aku bilang si Avoskin ini boleh kalian pakai kalaupun kalian baru masuk 20 tahun. Selain itu si Avoskin juga tuh mengandung yang namanya niacinamide. Niacinamide itu adalah salah satu ingredients yang aku udah sering banget bilang kalau itu tuh bagus banget. Dan kalau misalnya retinol digabungkan dengan niacinamide itu kayak perfect partner banget. Biasanya kadang orang suka bingung, boleh nggak sih pakai active ingredients dengan active ingredients? Ada active ingredients yang bisa digabungkan, ada yang nggak bisa. Tapi dalam kasus retinol dan niacinamide itu adalah ingredients yang bisa digabungkan. Nah, di Avoskin ini tuh udah include retinol dan juga niacinamide. Kalau kalian pakai retinol itu kan sifatnya bisa mengangkat sel kulit mati ya. Kadang mungkin jadinya terlalu harsh di kulit tertentu, atau bahkan mungkin bisa bikin kulit jadi kering. Nah, kandungan niacinamide itu sebagai kandungan yang menggantikan kehilangannya kelembapan di kulit kalian, supaya meskipun sel kulit mati kalian keangkat, tapi ada tambahan kelembapan dari niacinamide, mempertahankan kulit tetap lembab, gak bikin iritasi. Terus selain itu niacinamide juga bisa untuk calming jerawat dan mengurangi kemerahan. Untuk tambahan ingredients lainnya, kalau di bagian tonernya ini kita bisa lihat dia ada tambahan pomegranate dan juga peptid. Peptid itu basically mirip sama kolagen, fungsinya adalah untuk mempertahankan kekencengan sel kulit wajah kalian, dan pomegranate juga dikenal sebagai ekstrak buah-buahan yang bagus dengan kaya akan antioksidan dan buat anti-aging.
Terus kalau buat serumnya sendiri itu dia mengandung pomegranate juga, peptid, vitamin E, dan juga green tea. Green tea itu yang aku tadi bilang sifatnya tuh mirip sama niacinamide, nambahin kelembapan di kulit. Yang paling aku suka dari Avoskin itu kombinasi ingredientsnya sih. Kayak ada ingredients retinol yang buat ngangkat sel kulit mati, tapi ada juga ingredients lainnya yang untuk mempertahankan kelembapan kulit. Sekarang kita masuk ke review aku, yang mana kayak tadi aku bilang aku udah coba produk ini cukup lama, bahkan udah masuk botol kedua, yang mana aku ngerasa pasti aku bisa ngasih review yang cukup jelas. Jadi first of all, yang paling aku suka dari Avoskin Miraculous Retinol ini adalah karena dia tipikalnya tuh gentle banget di kulit. Kayak tonernya itu rasanya tuh kayak membersihkan kulit, tapi sama sekali nggak bikin kulit kerasa kering. Kemudian ampulnya juga teksturnya tuh kayak tekstur gel gitu, yang cepat meresap di kulit. Kayak kalian bisa ngerasain bahwa dia tuh retinol tapi tetap melembabkan di kulit. Nah, setelah aku cobain ini masuk minggu kedua atau minggu ketiga aja ya, kalian udah bisa ngeliat hasilnya. Karena dia tuh kayak bikin kulit teksturnya lebih bagus. Kemudian karena dia mengangkat sel kulit mati, otomatis komedo udah jadi berkurang. Kemudian pori-pori juga jadi terkesannya lebih kecil. Karena kan memang kalau misalnya kulit kita tuh bersih, nggak ada tumpukan sel kulit mati, maka tekstur kulit maupun pori-pori itu juga akan lebih bagus gitu loh. Terus abis itu kalian jangan lupa produk ini cuma boleh kalian pakai seminggu 2-3 kali maksimal. Nggak boleh terlalu sering karena dia sifatnya active ingredients, dan kalau terlalu sering malah bisa mengikis kulit kalian. Aku pribadi kalau pakai ini tuh kalau misalnya aku lagi mau deket haid atau lagi banyak jerawat atau lagi banyak sering pakai makeup, aku bakal pakainya kayak 3 kali seminggu. Tapi kalau di lain daripada itu paling sekali atau 2 kali seminggu tergantung dari kebutuhan kulit aku. Terus kalau misalnya kalian pakai produk ini tuh cuma di malam hari, pas siang harinya kalian jangan lupa harus selalu pakai sunscreen. Sebenarnya pakai sunscreen sih wajib ya kapanpun itu. Tapi kalau misalnya malam sebelumnya kalian baru habis pakai active ingredients, itu nggak boleh banget skip penggunaan sunscreen meskipun kalian lagi ada di dalam ruangan. Oh ya, satu lagi pertanyaan yang sering aku dapat, ini kan ada 2 produk nih sebenarnya, ada toner sama ampulnya. Mana yang bagusnya kalian coba duluan? Kalau menurut aku kalian coba tonernya dulu. Sebenarnya kalau efek hasilnya itu lebih kelihatan kalau kalian pakai yang ampulnya. Tapi kalian harus coba tonernya duluan menurut aku, karena untuk mengetes apakah ini cocok nggak sama kulit kalian. Karena kalau kalian pakai ini, kalian bisa ngerasain bahwa efek retinolnya itu lebih kerasa pas pakai ampul daripada pakai toner. Kalau misalnya kalian pakai toner cocok, berarti kalian nextnya bisa cobain yang ampulnya. Dan ya itu aja buat review aku kali ini. Semoga cukup menjawab semua pertanyaan kalian. Kalau kalian masih ada pertanyaan apapun, kalian boleh komen di bawah. Please jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan ya, sampai ketemu lagi di video aku yang lainnya. Bye-bye guys! Mwah!